Pemirsa, Rumah Tahanan Kelas 2A Pekalongan membentuk dan mengukuhkan Satuan Tugas Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri atau PPNPN pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Aula Rutan Senin 29 Januari lalu. Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 2A Pekalongan membentuk dan mengukuhkan Satuan Tugas atau Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri atau PPNPN pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Berlangsung di Aula Rutan Senin 29 Januari lalu. Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan badge Satgas Netralitas ASN oleh Kepala Rutan Sastra Irawan. Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan Sastra Irawan menjelaskan Satgas ini memiliki tugas, diantaranya memastikan seluruh pegawai untuk mendapatkan sosialisasi netralitas ASN dan PPNPN pada pemilu tahun 2024 hingga mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya penyelenggaraan netralitas pegawai pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan pemilu dan pemilihan. Adapun Satgas yang dikukuhkan ada 13 orang, di mana terbagi dalam 2 tim yang setiap tim terdiri dari ketua tim dan diikuti 4 anggota. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia sekitar 15 tahun tanpa identitas ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Loji, Kota Pekalongan pada Jumat sore lalu. Usai 2 jam pencarian, akhirnya jenazah korban berhasil ditemukan. Warga di sekitar aliran Sungai Loji, Kota Pekalongan digegerkan dengan kabar tenggelamnya seorang remaja yang belum diketahui identitasnya pada Jumat sore 2 Februari. Warga memadati lokasi untuk melihat secara langsung upaya pencarian yang dilakukan oleh petugas. Peristiwa tenggelamnya korban pertama kali diketahui oleh saksi yang melintas di jembatan yang melihat kepala manusia di permukaan sungai. Saksi kemudian berusaha menolong, namun karena arus cukup deras, korban akhirnya terlepas dan hanyut di bawah arus. Petugas yang mendapat informasi langsung melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian. Setelah dilakukan upaya pencarian selama 2 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Apa yang terlihat saat itu? Kepala sama kepala. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekitar usia berapa? 14 sampai 15 lah. Jadi Bapak langkah apa Pati? Bapak terjun ke sungai terus? Saya amati dulu 10 menit, yang kurang lebih 10 menit ya. Terus saya terjun. Padahal di bawahnya kan itu banyak tonggak-tonggak. Saya tidak berpikiran di situ. Terus? Ini menolong lah. Sudah sarangnya kena kepalanya, tapi lepas orangnya tenggelam, saya ikut tenggelam. Malah tenggelam, ikut tenggelam juga. Terus maksud saya dari bawah, saya angkat ke atas. Saya malah tenggelam lagi 3 kali, saya nggak bisa napas sampai di situ. Saya terus tolong minta prank, saya dikasih bendulan. Anaknya itu masih sampai kepalanya saya gini masih terasa. Itu anak sendirian apa sama siapa Pak? Sendiri. Itu awalnya memang mandi atau terjun? Kurang tahu. Tiba-tiba sudah di tengah? Aku tahunya sudah tenggelam mah. Di tengah atau agak Di tengah itu, lubang itu. Kegiatan sore ini dan seperti apa kemudian? Alhamdulillah, rekan-rekan kami jelaskan untuk informasi tadi dari masyarakat ada orang yang tenggelam dan alhamdulillah dengan kerjasama tim Basarnas, kemudian dari gabungan dari Polair, SAR dan dari semua komponen masyarakat di Pekalongan, alhamdulillah jam 6 kurang 5 menit korban sudah bisa ditemukan secara langsung dibawa ke rumah sakit dan Korbannya umur berapa nih? Perkiraan? Kita belum tahu, informasi dari saksi tadi sekitar 14 sampai 16 tahun laki-laki. Proses pencarian berapa lama tadi Dan? Alhamdulillah sekitar 2 jam mas, alhamdulillah dengan sama tim. Selanjutnya ini korban dibawa kemana ini Dan? Ke rumah sakit Bedan, Pak. Rumah sakit Bedan ya? daerah. Identitas belum diketahui? Setelah belum, nanti kami sampaikan perkembangan hasil dari proses selanjutnya. Usai dievakuasi, korban akhirnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Bedan untuk disemayamkan. Pihak kepolisian meminta warga yang kehilangan anggota keluarga dengan usia sekitar 15 tahun untuk menghubungi kepolisian terdekat. Robani, Batik TV melaporkan.